Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran pemrograman dasar. Setelah di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi tentang notasi penulisan algoritma. Jadi, jika teman-teman belum ada yang menonton video penjelasan materi tersebut, saya sarankan terlebih dahulu untuk menonton video penjelasannya sebelum melanjutkan materi pada video kali ini. Jadi langsung saja, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sejarah dan jenis-jenis bahasa pemrograman. Saya ulangi lagi, sejarah dan jenis-jenis bahasa pemrograman. Pertama, sejarah bahasa pemrograman. Komputer membutuhkan sejumlah instruksi untuk melakukan suatu tugas tertentu. Instruksi-instruksi ini dikenal sebagai bahasa pemrograman. Pemrograman komputer awalnya terdiri dari sejumlah langkah pengkabelan untuk menjalankan suatu tugas. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu rangkaian pengetikan ke dalam komputer dan kemudian dijalankan. Pada awalnya, Difference engine-nya Charles Babbage hanya dibuat untuk menjalankan tugas dengan menggunakan perpindahan gigi roda untuk menjalankan fungsi kalkulasi. Jadi, bentuk awal dari bahasa komputer adalah berupa gerakan secara mekanik. Selanjutnya, gerakan mekanik tersebut digantikan dengan sinyal listrik ketika pemerintah Amerika Serikat mengembangkan ENIAC pada tahun 1942. Tetapi masih banyak mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari mesin Babbage yang diprogram dengan mengatur saklar dan perkabelan pada seluruh sistem pada setiap program maupun kalkulasi. Tentu saja ini merupakan pekerjaan yang membosankan. Jadi berikut pada slide selanjutnya setelah slide ini, saya akan menjelaskan perkembangan bahasa pemrograman sejak tahun 1940. Yang pertama, tahun 1940. Dengan bahasa mesin ditemukan banyak kesulitan untuk pengembangan dan perbaikan pada program yang dibuat saat itu. Tahun 1940-an, komputer bertenaga listrik dibuat dengan kecepatan yang sangat terbatas dan kapasitas memori yang mencukupi untuk pemrograman. Kemudian terciptalah bahasa assembly, yaitu bahasa simbol dari bahasa mesin. Setiap kode bahasa mesin memiliki simbol sendiri dalam bahasa assembly. Misalnya, move untuk memindahkan isi data. Lalu add untuk penjumlahan, kemudian mul untuk perkalian, dan sub untuk pengurangan. Penggunaan bahasa assembly dirasa belum sempurna karena selain sulit untuk diimplementasikan, ternyata bahasa ini juga sulit jika sang pemrogram ingin mengembangkan program buatannya. Pada tahun 1948, Konrad Zuse mempublikasikan sebuah tulisan tentang bahasa pemrograman miliknya, yakni Plan Calcul. Akan tetapi, bahasa tersebut tidak digunakan pada masanya dan terisolasi terhadap perkembangan bahasa pemrograman yang lain. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada saat itu antara lain Plan Calcul, ENIAC, Coding System, dan C10. Selanjutnya yang kedua, pada tahun 1950 sampai dengan 1960-an. Mulai tahun 1950, dibuatlah bahasa pemrograman modern yang turun-temurun dan tersebar luas hingga saat ini. Bahasa ini menggunakan istilah atau reserved word yang dekat dengan bahasa manusia, seperti read untuk membaca dan write untuk menulis. Dalam perkembangannya, bahasa tingkat tinggi juga terdiri dari beberapa metode pemrograman, yaitu pemrograman prosedural atau procedural programming dan pemrograman berorientasi objek atau object-oriented programming. Letak perbedaannya yaitu jika pada pemrograman prosedural, program dijalankan dengan menggabungkan variabel, prosedur-prosedur yang saling keterkaitan dan berjalan berurutan. Sedangkan pada pemrograman berorientasi objek, seluruh tugas dijalankan berdasarkan objek. Bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini antara lain Fortran atau Formula Translator, Lisp, Lisp Processor, COBOL, Common Business,
Oriented Language, Regional Assembly Language, AutoCAD, Flomatic, Comtran, Algol, Simula, Basic, dan PLI. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1967 sampai dengan 1978. Periode antara tahun 60-an sampai dengan 70-an membawa pengaruh besar dalam perkembangan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Simula. Ditemukan pada akhir tahun 60-an oleh Newgate dan Dahl sebagai pengembangan dari Algol 60. Ini merupakan bahasa pemrograman pertama yang didesain untuk mendukung pemrograman berorientasi objek. Kemudian yang kedua, C. Sebuah tahapan awal dari sistem bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson di Bell Labs antara tahun 1969 dan 1973. Kemudian yang ketiga, Smalltalk. Pada pertengahan tahun 70-an, menyajikan desain ground up yang lengkap dari sebuah bahasa yang berorientasi objek. Lalu yang keempat, Prolog. Didesain pada tahun 1977 oleh Kolmerud, Roussel, dan Kolsky. Merupakan bahasa pemrograman logika yang pertama. Lalu yang kelima ada ML. Untuk membangun sebuah sistem polimorfis. Ditemukan oleh Robin Miller pada tahun 1973 di atas sebuah lead. Yang merintis bahasa pemrograman fungsional bertipe statis. Kemudian yang keempat, pada tahun 1980-an. C++ dikombinasikan dengan pemrograman sistem dan berorientasi objek. Pemerintah Amerika Serikat menstandarisasi ada sebuah sistem pemrograman yang bertujuan untuk digunakan para kontraktor. Periode ini disebut generasi kelima bahasa-bahasa yang menyatukan logika pemrograman konstruksi. Bahasa fungsional bergerak menuju standarisasi ML dan CEDAL. Dibandingkan menemukan paradigma-paradigma baru, semua pergerakan ini menekuni gagasan-gagasan yang ditemukan pada dekade sebelumnya. Satu kecenderungan baru di dalam desain bahasa adalah peningkatan fokus pada pemrograman untuk sistem besar-besaran melalui penggunaan modul atau kesatuan besar dari kode. Modula, ADA, dan ML adalah sistem modul terkemuka yang dikembangkan pada tahun 1980-an ini. Beberapa bahasa pemrograman lain yang berkembang dalam periode ini antara lain C++, Apple, Perl, dan FL Bacchus. Kemudian yang kelima, pada tahun 1990-an. Pada periode ini, selain bahasa berorientasi objek, juga sudah dikembangkan pemrograman berbasis visual, sehingga semakin mudah untuk membuat program aplikasi. Diawali oleh Python dan Microsoft Visual Basic 1 pada tahun 1991. DLP yang dikembangkan dari Pascal for Windows, akhirnya pada tahun 1997, Visual Basic 5 diluncurkan dengan kemudahan koneksi ke database, dan OOCOBOL dibuat dalam versi Windows. Bagi kebanyakan pemrogram database, tidak dapat dipungkiri bahwa era 1990-an merupakan era paling produktif semenjak bahasa pemrograman diciptakan. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini antara lain Haskell, Python, Java, Ruby, OOCOBOL, Lua, ANSI, Common Lisp, JavaScript, PHP, C, Java VX Script, LiveScript, dan Visual Basic. Kemudian yang keenam, pada tahun 2000-an sampai sekarang. Pada saat ini, ada kecenderungan para vendor bahasa pemrograman untuk menggiring pemrogram hanya dengan menggunakan produk mereka untuk membuat program. Meski kita sadari bahwa sulit rasanya untuk membuat program yang tangguh hanya dengan satu bahasa pemrograman. Hal ini tentunya dilakukan dengan tujuan kelangsungan usaha mereka. Namun terlepas dari semua itu, terdapat dua konsepsi besar dalam periode ini, di mana kemudahan berbasis visual sudah mulai digiring ke berbasis internet dan mobile, dengan bermunculan web service berbasis net dan platform mobile. Konsep pertama yang dicermati adalah konsepsi Microsoft dengan VisualNet, yang menyediakan berbagai bahasa pemrograman seperti VBNet, VC++net, ASP.NET yang dikompilasi dengan berbagai bahasa.
akan tetapi berjalan pada satu sistem operasi, yakni Windows. Konsepsi kedua merupakan konsep yang terbalik dari konsep yang pertama, yakni apa yang ditawarkan Sun Microsystem melalui produknya Java, J2ME, JDK yang dikompilasi dengan satu bahasa pemrograman, yaitu Java, dan berjalan di banyak sistem operasi. Selain itu, periode ini juga merupakan zamannya CMS atau Content Management System. Lompatan pengembangan skrip PHP begitu cepat, di mana untuk membuat website atau portal telah tersedia banyak template, banyak modul yang siap pakai, sehingga pemrogram atau webmaster tidak perlu lagi mempelajari semua skrip HTML dan bahasanya. Tinggal merangkai modul yang tersedia, sehingga dalam beberapa hari saja, sebuah web sudah dapat dibuat. Apa yang ditawarkan Mambo, Pennook, dan Joomla saat ini sangat memudahkan para desainer web. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini antara lain TCL/TK, OCaml, Ruby, Python 3.1, Java 6 JDK, GAD, Java Beans, J2ME, Microsoft Visual Net, FBNet, C++Net, ASP.NET 2008, JavaScript Template, Pennook, dan Joomla. Nah, selanjutnya jenis-jenis bahasa pemrograman. Program adalah pernyataan yang disusun menjadi satu kesatuan prosedur berupa urutan langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Terdapat 3 faktor penting dalam bahasa pemrograman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sintaksis adalah aturan penulisan bahasa tersebut atau tata bahasanya. Lalu yang kedua, semantik adalah arti atau maksud yang terkandung di dalam pernyataan atau statement tersebut. Kemudian yang ketiga, kebenaran logika, berhubungan dengan benar tidaknya urutan pernyataan. Pemrograman adalah proses mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah notasi yang digunakan untuk menuliskan program komputer. Berikut bahasa pemrograman berdasarkan perkembangan. Yang pertama, bahasa mesin atau machine language. Bahasa mesin adalah bahasa pemrograman yang hanya dapat dimengerti oleh mesin atau komputer, yang di dalamnya terdapat CPU yang hanya mengenal 2 keadaan yang berlawanan, yaitu pertama, bila terjadi kontak atau ada arus, maka bernilai 1. Yang kedua, bila kontak terputus atau tidak ada arus, maka bernilai 0. Lalu yang kedua, bahasa tingkat rendah atau low level language. Karena susahnya bahasa mesin, maka dibuatlah simbol yang mudah diingat yang disebut dengan mnemonic atau pembantu untuk mengingat. Contohnya, A untuk kata add atau menambahkan, B untuk kata subtract atau mengurangi, move untuk kata move atau memindahkan. Bahasa pemrograman yang menerjemahkan mnemonics disebut assembler. Lalu yang ketiga, bahasa tingkat menengah atau middle level language. Bahasa pemrograman yang menggunakan aturan-aturan gramatikal dalam penulisan pernyataan mudah untuk dipahami dan memiliki instruksi-instruksi tertentu yang dapat langsung diakses oleh komputer. Contohnya adalah bahasa C. Kemudian yang keempat adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language. Bahasa pemrograman yang dalam penulisan pernyataannya mudah dipahami secara langsung. Bahasa pemrograman ini terbagi menjadi 2, yaitu bahasa pemrograman prosedural dan bahasa pemrograman berorientasi masalah atau problem oriented language. Bahasa pemrograman prosedural atau procedure oriented language umumnya digunakan di bidang saintifik dan bisnis. Di bidang saintifik, bahasa pemrograman prosedural digunakan untuk memecahkan persoalan matematika atau perhitungan. Contoh bahasa pemrograman di bidang saintifik adalah ALGOL, Fortran, Pascal, dan BASIC. Kemudian di bidang bisnis, bahasa pemrograman prosedural digunakan untuk memecahkan persoalan bisnis. Contoh bahasa pemrograman di bidang bisnis adalah COBOL dan PLI. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah bahasa pemrograman berorientasi objek.
Bahasa pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Language mengandung fungsi-fungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan program tidak harus ditulis secara detail semua pernyataannya, tetapi cukup memasukkan kriteria-kriteria yang dikehendaki saja. Contoh bahasa pemrograman berorientasi objek adalah Visual DBase, Visual Fox Pro, Delphi, Visual C++, Visual Basic, Java, dan .NET. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, cukup sampai di sini dulu materi pada pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar pada video ini. Kemudian jika kalian merasa mendapatkan ilmu baru setelah menonton video penjelasan mengenai materi ini, silakan like videonya, silakan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa tahu. Kemudian yang paling penting jangan lupa subscribe channel ini agar supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.